kepada Bapak. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Anissa Fajria dan saya sendiri, Sarbella Dwi Utari. Di sini kami akan membahas mengenai limfoma Hodgkin. Yang presentasi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk pokok pembahasan itu yang akan kami bahas mengenai patogenesisnya, kemudian gambaran klinis, temuan hematologis dan biokimianya, diagnosis dan klasifikasi histologis, kemudian penentuan stadium klinisnya, terapi, prognosis, dan efek lanjutan dan pengobatannya. Limfoma adalah sekelompok penyakit heterogen yang disebabkan oleh limfosit ganas yang biasanya berkumpul dalam kelenjar getah bening dan menyebabkan timbulnya gambaran klinis khas berupa limfadenopati. Jadi secara garis besar, limfoma ini dia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu limfoma Hodgkin dan limfoma not Hodgkin. Jadi di sini yang akan kami bahas itu adalah limfoma Hodgkin. Limfoma Hodgkin itu merupakan penyakit keganasan yang mengenai sel B, limfosit, dan khas ditandai oleh adanya sel red standard dengan latar belakang sel radang pleomorf, atau limfosit eosinofil, neutrofil, sel plasma, dan histiosit. Penyakit Hodgkin ini adalah suatu limfoma maligna dengan ditandai adanya sel-sel RS tadi. Kemudian sel-sel RS ini dan sel-sel mononuklear abnormal yang terkait itu bersifat neoplastik, sedangkan sel-sel inflamasi yang menyertai itu bersifat reaktif. Studi penataan ulang gen imunoglobulin menunjukkan bahwa sel RS ini itu berasal dari jalur limfoid B dan sel tersebut seringkali berasal dari sel B dengan gen imunoglobulin lumpuh itu yang disebabkan oleh mutasi didapat yang mencegah terjadinya sintesis imunoglobulin lengkap. Kemudian faktor lainnya itu adalah karena adanya virus, yaitu virus Epstein-Barr. Ini sudah terdeteksi pada 50% atau lebih kasus pada jaringan Hodgkin. Tapi perannya di sini itu dalam patogenesis itu belum jelas. Kemudian gambaran klinis dari limfoma Hodgkin ini, sebagian besar pasien itu pembesaran kelenjar getah bening superficial yang tidak nyeri tekan, asimetris, padat, berbatas tegas, dan kenyal. Pada beberapa kasus, ukuran kelenjar itu mengecil dan membesar secara spontan. Kelenjar-kelenjar ini dapat terjalin, biasanya penyakit ini mula-mula terlokalisir di satu kelenjar getah bening, perifer, dan perkembangan selanjutnya adalah melalui penyebaran dalam sistem limfatik. Kemudian kelenjar retroperitorial juga sering terkena, tetapi biasanya hanya terdiagnosis itu melalui pemeriksaan CT scan. Untuk gambaran klinis berikutnya, itu pada 50% pasien terjadi splenomegali klinis selama perjalanan penyakit ini. Hati juga mungkin membesar karena adanya keterlibatan hati. Kemudian pada saat berobat, ditemukan keterlibatan mediastinum pada 6-11% pasien. Ini adalah gambaran dari tipe sklerosis nodular, khususnya pada wanita muda. Penyakit ini mungkin disertai efusi pleura atau obstruksi vena cava superior. Gambaran klinis lainnya itu adalah pada sekitar 10% pasien, penyakit Hodgkin kulit terjadi sebagai komplikasi lanjut. Organ-organ lain mungkin juga terkena, misalnya sumsum tulang, paru, medula spinalis, gastrointestinal tulang, atau otak. Gambaran klinis lainnya mungkin ditandai dengan adanya gejala-gejala seperti demam, itu biasanya terjadi pada sekitar 30% pasien, bersifat kontinu atau siklik. Kemudian pruritus yang seringkali berat pada sekitar 25% kasus. Pada beberapa pasien itu terjadi nyeri di daerah-daerah timbulnya penyakit. Kemudian gejala konstitusional lain meliputi penurunan berat badan, berkeringat sangat banyak, kelemahan, anoreksia, dan kakeksia. Kemudian untuk temuan hematologis dan biokimianya pada penyakit limfoma Hodgkin ini,
Yang pertama itu adalah anemia normositik, normokrom, itu paling sering ditemukan. Disertai dengan adanya infiltrasi sumsum tulang, dan dapat terjadi kegagalan sumsum tulang dengan anemia leukoeritroblastik. Kemudian sepertiga pasien itu menderita leukositosis yang disebabkan oleh peningkatan jumlah neutrofil. Temuan lainnya yaitu sering ditemukan eosinofilia. Kemudian penyakit lanjut disertai dengan limfopenia dan hilangnya imunitas yang diperantarai sel. Temuan hematologis lainnya itu jumlah trombosit normal atau meningkat selama awal penyakit dan nantinya menurun pada stadium lanjut. Yang lainnya, temuan hematologis yang lain itu adalah laju endapan darah dan protein C reaktif biasanya meningkat dan berguna dalam pemantauan perjalanan penyakit. Kemudian ada keterlibatan sumsum tulang, itu jarang terjadi pada awal penyakit. Hal ini dapat ditunjukkan melalui biopsi trepin, biasanya pada pasien yang menderita penyakit di berbagai tempat. Temuan hematologis yang terakhir itu ada kadar laktat dehidrogenase, serum itu meningkat mula-mula pada 30-40% kasus, dan peningkatan kadar transminase serum itu dapat menunjukkan adanya keterlibatan dari hati. Kemudian diagnosis dan klasifikasi histologisnya. Diagnosisnya ini melalui pemeriksaan histologis getah bening yang dieksisi. Jadi sel RS polyploid ini berinti lebih dari satu yang khas merupakan pusat diagnosis. Komponen inflamasi bisa dilihat dari gambar di samping. Itu terdiri dari limfosit, hiosit, sel polimori, eosinofil, sel plasma, dan fibrosis yang bervariasi. Untuk klasifikasi histologisnya itu dibagi menjadi 5 tipe dan masing-masing mempunyai prognosis yang berbeda. Kemudian sklerosis nodular dan selularitas campuran itu lebih sering ditemukan. Pasien yang berhasil pemeriksaan histologinya itu didominasi limfosit memiliki prognosis yang paling baik. Kemudian untuk tipe sklerosis nodular ini itu lebih banyak dijumpai pada dewasa muda. Tipe lain mungkin mempunyai 2 distribusi umur dengan puncak yang kedua terjadi di usia tua. Ini adalah contoh dari hasil pemeriksaan mengenai penyakit limfoma Hodgkin. Seperti yang terlihat di gambar, yang bagian A ini adalah pemeriksaan mikroskopis dari biopsi kelenjar getah bening. Kemudian pada gambar yang B, ini adalah penyakit Hodgkin dengan tipe selularitas campuran, di mana sel-sel Red Steinberg-nya itu banyak dan jumlah limfositnya itu sedang. Kemudian yang C, gambar yang C ini adalah penyakit Hodgkin dengan tipe sklerosis nodular. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Fajriah. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah penetapan stadium klinis. Penetapan stadium dilakukan melalui pemeriksaan klinis menyeluruh dan ronsen toraks untuk mendeteksi adanya keterlibatan mediastinum, kelenjar getah bening hilus, atau paru, serta pemeriksaan CT scan untuk mendeteksi adanya penyakit intratorakal, intraabdomen, atau pelvis. Hal ini digunakan untuk memantau respon terhadap terapi. Selanjutnya pemeriksaan pencitraan resonansi magnetik atau MRI mungkin perlu dilakukan pada tempat-tempat tertentu. Biopsi trepin, sumsum tulang kadang dilakukan dan biopsi hati mungkin perlu dilakukan pada kasus-kasus yang sulit. Selanjutnya ada pemindaian dengan gallium atau tomografi emisin positron atau PET dapat juga berguna untuk menentukan stadium dan mendeteksi adanya fokus kecil penyakit residual setelah pengobatan. Pasien-pasien diklasifikasikan sebagai A atau B menurut ada atau tidaknya gambaran konstitusional demam atau penurunan berat badan. Next. Next, moderator.
Mungkin sinyalnya agak lambat ya sini. Ini merupakan gambaran dari penetapan stadium dari limfoma Hodgkin. Yang pertama ada stadium 1 yang menunjukkan adanya keterlibatan kelenjar getah bening di satu daerah kelenjar. Yang selanjutnya ada stadium 2 menunjukkan penyakit ini melibatkan 2 atau lebih daerah kelenjar getah bening yang terbatas di satu sisi diafragma. Pada stadium 3 melibatkan kelenjar getah bening di atas dan di bawah diafragma. Dan stadium 4 menunjukkan adanya keterlibatan di luar daerah kelenjar getah bening dan mengacu pada penyakit difus atau diseminata dalam susun tulang, hati, dan lokasi ekstranodal lainnya. Selanjutnya ada pengobatan. Yang pertama ada radioterapi. Penderita penyakit Hodgkin stadium 1 dan 2A dapat disembuhkan hanya dengan pemberian radioterapi. Dosis sebesar 4.000 radian atau 40 gray mampu menghancurkan jaringan Hodgkin kelenjar getah bening pada sekitar 80% pasien. Teknik radioterapi dengan tegangan tinggi yang lebih baik memungkinkan pengobatan semua area kelenjar getah bening di atas atau di bawah diafragma dengan satu blok, selubung atas atau Y terbalik. Radioterapi juga berperan dalam pengobatan massa tumor besar, misalnya tumor mediastinum pada penyakit sklerosis nodular atau deposit rangka, kelenjar getah bening, atau jaringan lunak yang nyeri. Kemoterapi jangka pendek kadang-kadang dikombinasikan dengan radioterapi untuk menurunkan tingkat kekambuhan. Selanjutnya, yang kedua ada kemoterapi. Kemoterapi siklik digunakan untuk penyakit stadium 3 dan 4, dan juga untuk pasien-pasien stadium 1 dan 2 yang mempunyai penyakit dengan massa yang besar, gejala-gejala tipe B, atau telah mengalami relapse setelah radioterapi awal. Kombinasi adriamycin, bleomycin, vinblastine, dan dacarbazine sekarang ini paling banyak digunakan. Terapi rangkap 4 dengan musin, vincristine, procarbazine, dan prednisolon lebih mungkin menyebabkan terjadinya sterilitas atau leukemia sekunder. Varian-varian menggantikan musin dengan chlorambucil atau cyclophosphamide. Memberikan 6 siklus atau 4 setelah terjadinya remisi lengkap lazim dilakukan. Kemoterapi yang lebih intensif seperti Stanford 5 yang juga menggunakan radioterapi pada tempat-tempat dengan massa besar sedang diteliti untuk pasien yang menderita penyakit lanjut atau relapse. Selanjutnya ada prognosis. Yang pertama harapan hidup 5 tahun rata-rata berkisar dari 50% sampai lebih dari 90%, tergantung pada usia, stadium, dan histologisnya. Yang kedua, terdapat peningkatan insidensi myelodysplasia atau leukemia myeloid akut dengan puncaknya pada 4 tahun setelah pengobatan penyakit Hodgkin dengan obat pengalkilasi, khususnya bila radioterapi juga telah diberikan. Yang ketiga, limfoma non-Hodgkin dan kanker lain juga terjadi dengan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pada kontrol. Selanjutnya, komplikasi non-maligna mencakup sterilitas, komplikasi intestinal, infark miokard, dan komplikasi paru atau jantung lainnya akibat radiasi mediastinum dan kemoterapi. Selanjutnya ada efek lanjutan dan pengobatannya. Yang pertama, kanker sekunder seperti kanker paru-paru dan kanker payudara tampaknya terkait dengan radioterapi. Sedangkan myelodysplasia atau leukemia myeloid akut terkait dengan penggunaan agen alkilasi. Yang kedua, limfoma non-Hodgkin dan kanker lainnya juga terjadi dengan frekuensi yang lebih besar dibandingkan dengan kontrol. Yang ketiga, komplikasi non-maligna termasuk kemandulan, komplikasi usus, penyakit arteri koroner, dan komplikasi paru dan dari radiasi mediastinum atau kemoterapi bleomycin. Yang terakhir, vinblastine dapat menyebabkan neuropati permanen. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4 dikembalikan kepada Bapak. Ya, terima kasih. Jadi kita sudah melihat gambaran umum tentang penyakit limfoma Hodgkin ini gitu ya. Bahwa
dia sebenarnya ada yang non-Hodgkin dan ada Hodgkin, tapi itu didasarkan kepada diagnosa. Apakah kalau Hodgkin ini jelas dia memiliki karakteristik ketika di biopsi. Jadi kan biasanya kalau orang menderita penyakit ini diangkat sebagian gitu, diambil sampel dari limfanya yang meradang itu, lalu kemudian dilakukan pemeriksaan histopatologisnya. Nanti akan ditemukan salah satu indikatornya adalah sel RS itu atau Reed-Steinberg itu gitu ya. Jadi dia memang ukurannya lebih besar dari ini. Jadi di histologis limfoma limfoid itu sendiri nanti diperiksa kalau ada banyak massa Reed-Steinberg yang sangat spesifik itu dipastikan dia positif limfoma Hodgkin gitu ya. Dengan tentunya ditemani dengan gejala-gejala klinis yang kita bisa lihat. Ini sebenarnya cukup frekuen terjadi gitu ya. Jadi peradangan pada limfa, tapi dia bersifat keganasan dari sel limfosit B ini yang kemudian turun menjadi beberapa macam sel-sel limfoma yang ganas ini gitu ya. Kita melihat tadi misalnya ada indikator bahwa ada sel-sel yang bersifat inflamasi, jadi sel dendritik, gitu, kemudian plasma sel, itu kan komponen-komponen yang karakteristiknya adalah sel-sel yang memicu inflamasi. Kita sudah belajar di fisiologi hewan tentang inflamasi. Nah itu sel-sel di sana untuk penderita ini dia bersifat reaktif. Reaktif artinya dia memang mudah sekali merilis faktor-faktor yang menyebabkan peradangan. Jadi ada teman yang memperparah keadaannya. Sedangkan sel-sel utama seperti Reed-Steinberg dan juga sel-sel mononuklear abnormal yang banyak itu di jaringan limfa yang meradang itu bersifat neoplastik. Artinya dia akan mengalami pembelahan mitosis tak terkendali gitu ya. Jadi ada aktivitas seperti itu. Dan yang tadi kita lihat bahwa memang kebanyakan kanker dan tumor dan keganasan-keganasan seperti ini itu berasosiasi dengan genom virus gitu ya. Jadi kita tahu bahwa manusia itu banyak sekali di genom manusia itu banyak sekali catatan-catatan sejarah insersi genom virus gitu ya. Barangkali mungkin dari nenek moyang kita dahulu kan ada genom yang berhasil menginkorporasikan material genetiknya dengan genom kita. Terutama virus-virus yang dia bersifat lisogenik gitu ya. Dia bisa menyelipkan, menginsersi material genetiknya ke dalam genom kita dan kemudian itu akan diturunkan terus-menerus. Sehingga akumulasi dari genom virus ini bisa dari virus yang beragam, bisa dari satu virus tapi dalam jangka yang berkali-kali, infeksi berkali-kali gitu ya. Tentu itu dalam kurun berkali-kali keturunan gitu ya. Tetapi ini selalu ada unit yang kita kenal dengan Epstein-Barr. Itu sebenarnya adalah genom virus yang terdapat di genom kita. Jadi ketika dilakukan sequencing terhadap genom manusia ini akan pasti setiap orang itu akan ditemukan sebenarnya ada di sana genom virus terselip gitu ya. Dan kita tidak tahu apakah dari nenek moyang kita dahulu memang karena yang namanya pandemi, virus dan sebagainya itu kan terjadi terus-menerus di setiap periode, di setiap masa. Maka jelas catatan tentang pandemi ratusan tahun sebelumnya juga akan ada sampai sekarang gitu kalau dibaca di genom kita itu gitu ya. Karena akan nampak insersi dan bahayanya adalah bahwa genom-genom dari virus yang menyisip ke genom kita itu ternyata berasosiasi erat dengan kemunculan kelainan-kelainan terutama yang mengacu kepada perkembangan tumor dan kanker gitu ya. Ini banyak sekali ditemukan bukan hanya kepada penyakit limfoma Hodgkin ini. Dan kemudian kita lihat tadi bahwa pada limfoma Hodgkin ini terapi itu yang lebih ini kan terapi kalau dia tergantung stadiumnya gitu ya. Kita lihat dia tadi ada 4 stadium sama seperti kebanyakan kanker juga, tumor juga. Jadi kalau stadium awal tentu dia masih terlokalisir. Jadi dia hanya misalnya di servikal, di daerah leher, tetapi kemudian stadium 2 dia mulai menyebar ke daerah diafragma, stadium 3 dia mulai menyebar ke daerah-daerah kelenjar getah bening di kawasan lain, misalnya di daerah panggul atau bahkan di daerah sumsum di dekat tulang punggung. Tetapi kalau sudah memasuki fase metastasis,
Nah, itu yang stadium 4 dia sudah menyebar kemana-mana. Jadi yang namanya radang limpa ini yang bersifat keganasan ini bukan peradangan biasa gitu ya. Ini mudah sekali tersebar karena dia kan mudah sekali berpindah. Sel-sel neoplastik seperti Redd-Steinberg dan mononuklear abnormal itu mudah sekali lepas, kemudian berpindah dan terbawa oleh pembuluh limfa kemana-mana. Makanya dia bisa menyebar dengan cepat. Jadi sering gitu ya yang kasus limfoma ini periode perkembangannya itu keganasannya itu begitu cepat. Ada yang baru terdeteksi misalnya stadium 2 lalu 3 bulan kemudian dia sudah stadium 4. Jadi sangat tidak terselamatkan lagi kalau untuk sudah memiliki keganasan yang sedemikian. Nah, kita lihat tadi terapinya bisa dengan, kalau masih awal mungkin dengan radioterapi saja karena dia masih terlokalisir. Jadi disinari, diradiasi daerah-daerah yang memang mengalami limfoma itu gitu ya, misalnya di serviks atau di toraks. Dan tapi kalau dia sudah stage 4 itu tidak bisa saja dengan hanya radioterapi karena radiasinya tidak mungkin akan bisa menghancurkan semua limfoma di seluruh bagian tubuh. Jadi harus disertai dengan kemoterapi gitu ya. Jadi ada obat-obatan yang diinfuskan ke dalam tubuh. Ya, ini namanya kemoterapi gitu ya. Diinfuskan dan kemudian dia akan menjangkau sel-sel limfoma itu sehingga nanti akan mengalami penghancuran dengan obat-obatan itu. However, kita lihat bahwa namanya radioterapi dan kemoterapi jelas memiliki banyak sekali efek samping. Ada mulai dari yang ringan, sedang sampai yang paling parah gitu ya. Nah, kalau kita lihat di limfoma Hodgkin ini radioterapi dan kemoterapinya justru memiliki efek samping yang sangat mengerikan sebenarnya ya. Jadi perkembangan kanker yang lain gitu ya, bisa leukemia setelah itu 4 tahun kemudian, atau kemudian ada yang mengalami neuropati, jadi kerusakan jam gitu ya. Baik, karena saya di warning nih bahwa ini paket berlangganan ini saya sudah habis berlangganan berlangganan Zoom. Nah, jadi nanti kita cut dulu yang ini, kita mulai lagi 40 menit berikutnya gitu ya. Kita akhiri yang ini, lalu saya buka lagi ini lagi, baru nanti saya invite. Karena ngambil paket reguler lagi gitu ya. Paket non berbayar. Terima kasih kepada ini Bella dan Anissa yang sudah mempresentasikan ini. Kita akhiri sesi ini, nanti kita lanjutkan lagi gitu ya. Kita keluar dulu, kemudian kita lanjutkan ke presentasi akhir yang akan berbicara tentang sel puncak, terapi sel puncak. Oke, terima kasih. Baik.